sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, masih bahasan dalam keutamaan bab majalisil ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah. Wa rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala jalisus salihi kama saliham lil miski illam yu'tika minhu asabaka min rihihi. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwasanya duduk bersama orang soleh adalah sebagaimana orang yang membawa minyak misik. Kok seandainya dia tidak diberi daripada minyak misik tadi, maka setidaknya dia mendapatkan daripada baunya. Ini suatu ibarat bahwasanya duduk dengan orang soleh ini diibaratkan orang yang membawa minyak misik. Kok seandainya sama yang punya tadi nggak diberikan, nggak dikasih bagian karena bawa tadi, maka setidaknya dia akan mendapatkan baunya. Artinya apa? Artinya kalau seseorang ini terbiasa duduk dengan orang-orang soleh, maka walaupun bagaimanapun kondisinya dia, maka suatu saat akan kecipratan atau bahkan akan tersuasana dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena yang namanya dengan siapa kita bergaul itu punya pengaruh sangat luar biasa. Wa mislu jalisis su'i kama salil kain lam yahrik siyabaka asabaka min dukhanihi. Dan perumpamaan orang yang duduk dengan orang-orang yang majelis lalai, orang-orang buruk, maka sebagaimana pandai besi, walaupun tidak membakar daripada baju, akan tetapi baunya akan mengena. Itulah ibaratnya kita duduk dengan pandai besi, memang apinya nggak membakar baju kita, cuman yang jelas baunya pun kena. Contoh sederhana lagi inilah, misalnya kita nggak merokok, cuman samping kita orang merokok, kita duduknya dengan orang merokok, walaupun kita nggak merokok, tetap saja kita bau rokok, ya kan? Kita nggak merokok, teman-teman kita merokok, istri kita tahu kalau kita nggak merokok, pulang ke rumah diomelin, Pak, dikirain merokok kita. Kenapa? Karena kita duduk dengan orang merokok. Nah, makanya di sini diibaratkan bahwasanya orang yang duduk dengan orang-orang lalai, dengan orang-orang buruk,
maka walaupun istilahnya dia nggak berbuat buruk, maka suatu saat akan kena dampak daripada keburukan temannya tadi. Ibaratnya tadi itu kan, walaupun kok jualan minyak wangi, tapi teman-teman kita itu penjual minyak wangi, maka kita akan kena bau wangi. Walaupun kita nggak jualan terasi, ya, tapi kalau teman-teman kita penjual terasi, maka kita pun juga akan kena bau terasi. Wan Ka'ab al-Akbar radhiyallahu anhu qala inna Allah azza wa jalla kataba kalimataini wa wada'ahuma tahta al-arsy qabla yakhluqal khalqa wa lam ya'lamil malaikatu min ilmihima wa na'lamu bihima qila ya bisak wa ma huma qala ahaduhuma kataba law kana rajulun ya'malu amalan jami'is shalihin ba'da an takuna sahibatuhu mal fujjar fa ana alladhi aj'alu alaihi isman wa syarhu yaumal qiyamati mal fujjar. Wal ukhra law kana rajulun ya'malu amala jamil asrari ba'da an takuna sahibatuhu ma'as salihin wal abrar wa yuhibbuhum fa ana alladhi aj'alu athamahu hasanatin wa syarhu yaumal qiyamati mal abrar. Bahwasanya dari Ka'ab menceritakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan dua kalimat yang dimana dua kalimat ini diletakkan di bawah aras sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Bahkan malaikat pun enggak tahu isi daripada tulisan itu. Lalu apa isi daripada tulisan itu? Yang pertama, tulisannya adalah yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya seorang laki-laki dia beramal soleh, dia rajin ibadah, taat kepada Allah, kemudian setelah dia beramal soleh, beribadah, kemudian bercampur baur dia dengan orang-orang jahat, dengan orang-orang buruk, dengan orang-orang jelek, maka kata Allah, fa anal ladzi aj'alu amalahu isman wa asyuruhu yaumal qiyamati wal fujjar. Maka saya akan menjadikan amalannya tadi ini menjadi dosa, ya. Jadi pahalanya ibadat tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dosa, dan besok pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mal fujjar. Fujjar ini termasuk orang-orang buruk, Pak, orang-orang jahat, orang-orang ahli maksiat, ya. Di sini perlunya kita berkumpul, kita berteman, kita bersahabat. Apa nggak boleh bergaul? Silakan bergaul dengan siapa saja boleh, Pak. Nah, cuman kalau kita orang ahli ibadah, jadi ya kita bergaul, bahkan berteman seperlunya saja, ya. Jangan sampai nanti ada orang ahli maksiat ngerumpi, kita ikut nimbrung, ikut makan bareng, minum bareng, dan jual bareng dan sebagainya. Nah, walaupun kita ahli ibadah, amalan kita banyak, karena kita bergaul dengan orang-orang buruk tadi, maka akan dijadikan amalan baiknya tadi menjadi dosa, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang demikian itu di hari kiamat besok, yaitu bersama orang-orang yang buruk juga. Wal ukhra, ada tulisan yang lain tadi yang berbunyi, apabila ada seorang laki-laki dia itu ahli maksiat, udah biasa melakukan dosa-dosa, biasa melakukan keburukan, tapi setelah itu maka dia bersahabat dengan orang-orang soleh. Jadi ada orang ahli maksiat, pokoknya banyak berbuat dosa, tapi setelah berbuat dosa itu, bermaksiat tadi, kemudian dia bersahabat, berteman-teman dengan orang-orang soleh, dan berteman-teman dengan orang baik, dan dia cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang baik. Fa anal ladzi aj'alu asamahu hasanatin wa asruhu yaumal qiyamati mal abrar. Kata Allah, maka saya akan menjadikan dosa-dosanya tadi diganti dengan kebaikan-kebaikan, dan besok pada hari kiamat aku kumpulkan bersama orang-orang yang baik. Ini dua tulisan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan semua makhluk dan diletakkan di bawah aras.
Jadi walaupun ada orang ibadahnya mantap, kemudian dia berteman dengan orang-orang buruk, maka pahalanya tidak akan dijadikan keburukan oleh Allah dan besok akan dikumpulkan dengan orang-orang buruk pada hari kiamat. Ada orang-orang buruk ahli maksiat, tapi kemudian berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, maka dia mencintai orang-orang soleh, orang-orang baik, maka dosa-dosa tadi akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan besok pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh dan juga bersama orang-orang baik. Disinilah Pak pentingnya kita itu banyak berkumpul dengan orang-orang baik, banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, kalau memang kita ada dosa, sebab kita kumpul dengan orang-orang soleh, maka akan menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun buruknya itu orang, Pak, kalau sudah mau bergaul dengan orang-orang baik, maka lambat laun akan terpengaruh dengan kebaikan. Sehingga nanti cara bicaranya pun akan perlahan-lahan Pak jadi baik, Pak. Ya gak mungkin lah misalnya dia orang buruk, ya. Ngomongnya sembarangan, dia kumpulnya orang-orang baik, kumpul di masjid, tiba-tiba dia mau apa itu bicara yang buruk, ya gak mungkin, ya malu juga dia kan, dianggap orang gila. Lah disinilah walaupun bagaimanapun buruknya itu orang, kalau mau bersahabat dengan orang baik, berteman dengan orang baik, mencintai orang-orang baik, orang-orang soleh, maka dosa-dosanya ini akan digantikan oleh Allah sebagai pahala dan besok akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang-orang yang baik juga. Tapi sebaliknya tadi kan ada orang baik, orang soleh, beramal soleh, ibadah kepada Allah, kemudian dia bersahabat, berteman dengan orang-orang gak baik, dengan orang-orang buruk. Yang namanya berteman, Pak, itu suatu saat pasti terpengaruh. Walaupun habis sholat misalnya kan, habis sholat terus dia ikut main judi, nongkrong aja tuh bersama orang yang mabuk, suatu saat dia akan terpengaruh. Nah sehingga kalau sudah terpengaruh nanti itu tadi, ya, maka amalan-amalan baiknya tadi akan dijadikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk selalu kita berkumpul dan bersahabat dengan orang-orang baik, sehingga kita besok pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan juga dengan orang-orang yang baik. Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik, Pak, dari dunia pun sudah enak. Coba dah, kita bertemu dengan orang-orang baik, enak, Pak, ya kan? Bertemu, senyum, jabat tangan, ngobrolnya baik, itu orang baik tuh, ya kan? Dan kok seandainya misalnya HP kita ketinggalan, aman, Pak, ya kan? Kita habis ngobrol dengan orang baik, teman-teman kita baik, HP kita dapat kita ketinggalan, aman, Pak, gak kepikiran kita, Pak, aman dah, paling jauh diamanin sama teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman kita teman-teman baik. Lah tapi kalau kita berteman dengan orang-orang buruk, ya, dengan orang-orang ahli maksiat, orang-orang suka mencuri, ini kita mau ngumpul aja bawa HP yang agak bagus, agak ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Dompet yang seharusnya mau diisi tebel, kagak diisi jadinya. Atau bahkan kalau misalnya ketinggalan HP kita, dompet kita, wow, udah pusingnya nggak karuan kita. Kenapa? Karena kita merasa nggak aman. Ya satu lingkungan aja dah. Misalnya satu lingkungan itu orangnya baik-baik, ahli masjid, ahli baca Quran, majelis taklim. Tiba-tiba kita beli motor baru, kelupaan gak dimasukin ke rumah dan motor itu kagak dikunci. Jam 1 malam kita bangun, kita tenang, Pak, gak was-was. Kenapa? Karena lingkungan kita lingkungan baik gitu loh. Lah tapi kalau lingkungan kita lingkungan orang-orang buruk, jangankan motor yang baru, Pak, motor yang udah lama saja kelupaan kagak dikunci, Pak. Wow, ini sudah loncat kalau kita bangun tidur malam-malam. Kenapa? Karena kita sudah merasakan bagaimana lingkungannya adalah lingkungan yang buruk. Nah makanya
Kalau orang baik ini berteman dengan orang buruk, suatu saat akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang buruk. Orang buruk berteman dengan orang-orang baik, maka orang buruk tadi akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan orang-orang yang baik. Qala al-faqih Abdullah Samarqandi rahmatullah alaih yuqalu man intaha ila al-alimi wa jalasa ma'ahu wa la yaqdiru ala ayyafadhal ilma falahu sab'u karamatin. Abdullah Samarqandi mengatakan bahwasanya barang siapa yang datang kepada orang alim, datang kepada ulama dan kemudian duduk bersamanya, artinya duduk majelis taklim, menghadiri daripada majelis taklim, majelis ilmu, dan dia tidak bisa menghafal. Kenapa? Ya mungkin kondisinya karena sudah tua, sehingga dia dengerin doang, tapi nggak hafal-hafal tuh. Jadi bertahun-tahun dengerin terus, cuma nggak hafal-hafal. Bahkan udah 5 tahun ngaji, satu ilmu aja nggak hafal dia. Lah tapi dia rajin, selalu datang, duduk. Lah makanya kalau ada orang yang semacam ini, falahu sab'u karamatin, maka akan diberikan 7 kemuliaan atau 7 karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun misalnya Pak kita nggak bisa, ikut dengerin aja dah, ya. Kita nggak hafal, nggak apa itu istilahnya nggak ngerti, udah ikut aja dengerin. Jadi 7 kemuliaan akan diberikan oleh Allah. Apa saja? Awwaluha yanalu fadlal muta'allimin. Yang pertama adalah mendapatkan keutamaan daripada orang-orang yang belajar, ya. Jadi yang pertama mendapatkan keutamaan daripada orang-orang yang belajar. Bagaimana keutamaan orang belajar? Thalibul ilmi itu sangat luar biasa. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Ini keutamaan daripada muta'allimin, Pak, orang yang belajar. Dan bahkan termasuk pernah suatu ketika Rasulullah SAW ini bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kalau pagi-pagi kamu belajar satu ilmu, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Tapi kalau kamu belajar satu bab daripada ilmu, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Baik ilmu itu diamalkan atau bahkan ilmu itu masih belum diamalkan." Ini keutamaan orang yang belajar ilmu. Satu ilmu dipelajari lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Satu bab ilmu dipelajari lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Lah kenapa begitu besar? Karena kalau orang sholat saja, Pak, tanpa mau belajar ilmu, maka orang yang semacam ini biasanya gak sadar dengan kesalahannya. Perasaannya benar terus. Lah baik ilmu itu yang sudah diamalkan atau belum diamalkan. Maksudnya apa ini? Ilmu yang belum diamalkan ini adalah misalnya belajar bab tayamum, tapi ternyata selama ini masih belum pernah tayamum. Itulah yang dimaksud ilmu yang belum diamalkan. Bukan berarti di situ bahas bab sholat kemudian nggak sholat, bukan. Ya. Jadi ilmu yang belum diamalkan itu yaitu kita belajar bab tayamum, tapi ternyata kita masih belum pernah melaksanakan daripada tayamum. Jadi yang pertama, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu keutamaan daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Wasani mata majalisan indau kana mahbusan aniz dzunubi wal khataya. Keutamaan kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, selama dia duduk di majelis ilmu, maka dia akan terhalang daripada berbuat dosa dan kesalahan. Ini ya, ini keutamaan daripada majelis ilmu. Jadi selama orang itu duduk majelis ilmu, maka akan terhalang ya atau terpelihara daripada melakukan kesalahan dan juga melakukan dosa. Contohnya apa?
Misalnya tukang mabok duduk majelis ilmu Pak, maka dia terpelihara Pak dari maboknya. Karena kan belum ada ceritanya kan orang ke majelis ilmu kemudian lagi ngaji dia mabok, nggak ada ceritanya Mas itu. Nah makanya dengan dia duduk majelis ilmu yang biasanya mabok, dia pun jadi gak mabok. Nah itulah keuntungan daripada majelis ilmu. Atau bahkan yang biasanya ngerumpi kan, gara-gara duduk majelis ilmu gak jadi ngerumpinya itu. Jadi akan terhalang, terpelihara daripada yang namanya dosa dan kesalahan. Wasalisu idza kharaja min mansilihi tunzalu alaihi rahmatu. Dan yang ketiga, keutamaan orang yang duduk majelis ilmu, apabila dia keluar daripada rumahnya maka diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya di saat kita keluar daripada rumah, kita niat saya mau taklim dah, mau duduk majelis ilmu, maka pada saat itu rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan sehingga orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini walaupun sebelumnya hatinya sumpah itu menjadi adem, menjadi tenang, menjadi nyaman. Itu tanda-tanda orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya hatinya itu tenang, adem, tapi jadi panas. Ini karena tanpa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u yang keempat, idza jalasa indahu fatunzalu alaihimur rahmatu fatusibu birkatihim. Yang keempat, keutamaan daripada majelis ilmu ini, apabila seseorang duduk dari majelis ilmu bersama ulama, maka rahmat akan diturunkan kepadanya dan dia pun akan mendapatkan rahmat dengan barokah daripada para ulama. Makanya para ulama itu kan di majelis taklim, maka di situ rahmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga majelis taklim ini Pak rata-rata orangnya tenang, santai, apa itu? Tenang. Makanya saking tenangnya Pak, kadang-kadang ketiduran itu enggak terasa Pak. Itu karena tenangnya kan. Nah, makanya orang yang hidupnya tenang itu mudah tidur Pak. Ya. Orang yang banyak pikiran susah tidur. Itu aja udah, ya. Berarti kalau lihat orang duduk sambil ngorok, wah berarti tenang hidupnya nih. Selainnya apa itu enggak banyak pikiran ya. Tapi kalau orang banyak pikiran Pak, kagak bisa tidur tuh. Ya. Sampai jam 12, jam 2 enggak bisa tidur itu. Walaupun kasurnya empuk, semuanya fasilitas ada, cuman bingung enggak bisa tidur. Ini tanda-tanda orang lagi banyak pikiran. Melayang kemana-mana ya. Ya saya lihat Pak, anak kecil aja. Anak kecil kalau sudah merobok langsung tidur itu Pak. Karena anak kecil kan gak banyak pikiran tuh. Makanya cepat tidur ya. Jadi orang-orang itu yang gak banyak pikiran cepat tidur. Tapi orang-orang yang banyak pikiran itu susah tidur. Nah makanya agar supaya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah duduk di majelis taklim. Wal khamisu, dan yang kelima, madama mustami'an tuktabu lahul hasanatu. Yang kelima, keuntungan duduk majelis taklim ini, selagi dia mendengarkan daripada majelis taklim tadi, majelis ilmu, tuktabu lahul hasanatu, maka ditulis baginya kebaikan. Coba bayangkan, misalnya kita setengah jam duduk, kita dengerin aja dah. Paham gak paham dengerin aja. Itu ditulis sebagai kebaikan. Tuh. Jadi apa itu keutamaan di majelis taklim. Jadi kita dengarkan baik kita bisa nggak bisa. Tuh. Yang memang Pak kalau dengarkan itu yang mudah itu orang awam Pak. Jadi orang awam itu yang mudah itu dengerin. Suruh ngomong berat orang awam. Tapi kalau orang alim yang berat itu dengerin. Ngomong udah biasa dia itu lah. Emang masing-masing punya kelebihan Pak. Jadi kalau orang alim suruh dengerin berat kan? Makanya orang-orang alim yang mau duduk di majelis taklim, orang-orang yang pernah ngaji ya, yang tahu ilmu duduk majelis taklim, ini termasuk orang-orang hebat.
Kenapa? Karena dia siap ya untuk menerima. Jadi kalau orang alim ini beratnya mendengar, tapi kalau orang awam ini beratnya bicara. Kalau orang alim bicara udah biasa, ceramah di mana biasa. Kalau suruh mendengar, Pak, ini yang berat ini. Kan? Padahal kalau kita mendengarkan di majelis ilmu, itu selama kita mendengarkan, maka disitulah ditulis kebaikan-kebaikan. Coba bayangkan berapa kebaikan selama kita duduk itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya walaupun misalnya kita capek, usahakan Pak, kita duduk aja lah, ya. Ketiduran udah biarin, yang penting enggak niat tidur, Pak. Ketiduran. Enggak apa-apa itu. Enggak niat tidur tuh. Ya kan? Karena beda kan ketiduran dan niat tidur. Kalau niat tidur, pokoknya saya di pojokan lah, saya pokoknya nyandar lah, itu niat tidur. Nah, tapi kalau dia duduk ketiduran, itu beda lagi tuh. Ya kan? Berarti udah memang di luar rencana kalau seperti itu. Wasadisu afwanku alaihimul malaikatu ba'asnaiha ridha wa huwa fihim. Dan yang keenam, diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya malaikat ini. Dan malaikat ada di antara mereka, dan malaikat ini itu kepada mereka. Artinya apa? Malaikat itu kepada majelis ilmu. Makanya ada malaikat yang tugasnya yaitu berkeliling terus mencari majelis-majelis ilmu, mencari majelis zikir. Kalau sudah ketemu, maka tanadau, satu sama lain saling memanggil. Sini. Akhirnya berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di masjid zikir sampai bersaf-saf ke arah Allah Subhanahu taala. Makanya orang yang terbiasa duduk majelis ilmu, duduk majelis taklim itu banyak temannya daripada bangsa malaikat. Itu temannya semuanya itu bangsa malaikat banyak, Pak. Sehingga kalau mau meninggal dunia orang-orang majelis ilmu itu, malaikat maut mampir ke masjid dulu. Dari masjid ditemanin oleh teman-temannya malaikat yang biasa taklim, yang biasa zikir, yang biasa sholat berjamaah, sehingga setan mau menggoda daripada orang-orang yang terbiasa duduk majelis taklim, maka diusir oleh malaikat-malaikat tadi. Sehingga orang-orang yang terbiasa majelis taklim dengan mudah di akhir hayatnya mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, yang repotnya ini, Pak, kita nggak punya teman malaikat, Pak. Gimana mau punya teman malaikat? Majelis taklim nggak pernah, sholat berjamaah nggak pernah, ikut zikir nggak pernah, tahlil sih pernah, cuma mojok tidur, bangun-bangun sudah amin kan, beda lagi itu kan. Jadi nggak punya teman malaikat, repot juga nanti. Jadi saat malaikat maut ini datang, kepadanya nggak ada itu malaikat yang bantuin, udah dibiarin aja dah, ya. Sehingga sangat dikhawatirkan nanti meninggalnya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini perlunya kita duduk majelis taklim dengan istiqomah. Selagi kita nggak kemana-mana, udah duduk aja, Pak. Itu kan. Kecuali kalau kita keluar kota, kita masih ada kerjaan jauh, itu termasuk uzur. Tapi selagi kita di rumah, udahlah duduk sajalah. Kenapa? Karena duduknya majelis taklim ini termasuk dihitung sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabi'u kullu qadamin yarfa'u wa yada'uhu yakunu kaffaratan lidzunub wa raf'an lidarajati lahu wa ziyadatan fil hasanati summa yukrimuhu Allah taala bisitti karamatin ukhra. Dan yang ketujuh, setiap langkah yang dilangkahkan oleh orang yang menuju majelis taklim ini adalah dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah menjadi penghapus daripada dosa. Setiap langkah menambahkan daripada kebaikan. Ya. Jadi kalau bisa, Pak, ini kalau bisa nih. Misalnya rumahnya dekat dengan masjid. Kalau bisa, udahlah agak muter gak apa-apa. Ya kan? Muter agak jauhan. Sahabat-sahabat dulu gitu, Pak. Sahabat-sahabat Nabi kalau mau ke masjid itu memperpendek langkah-langkahnya dan muter itu. Jadi sunnahnya itu kan berangkatnya dan pulangnya ini dengan jalan yang berbeda.
Sahabat-sahabat Nabi dulu pelan-pelan jalan, pelan, perpendek itu langkah. Supaya apa? Supaya semakin banyak langkahnya. Dan muter yang jauh supaya semakin jauh perjalanannya. Misalnya Pak Asep kan seharusnya kan cuma segini doang kan, tapi muter sana itu sampai sono itu pelan-pelan. Nanti ada orang, assalamualaikum ya Pak, siap-siap ke masjid. Wow, itu luar biasa. Sampaikan bahwasanya nanti habis maghrib ada taklim di masjid. Wow, itu luar biasa itu Pak. Ya. Sehingga kalau seperti itu nanti satu orang disampaikan, wah itu udah nilainya luar biasa itu. Kan? Jadi setiap langkah diampuni dosanya, setiap langkah dinaikkan derajat oleh Allah, setiap langkah ditambah kebaikannya, dan itu semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang duduk di majelis taklim. Dan dari 7 tadi, orang yang melangkahkan kakinya ke majelis taklim, summa yukrimuhullahu taala bisitti karomatin ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 6 kemuliaan yang lain. Yang tadi itu 7 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan langkahnya ke majelis ilmu tadi masih ada 6 kemuliaan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ahli duduk majelis taklim, ya. Ahli duduk majelis taklim, ahli yang namanya ahli, bahkan udah pakar Pak, ahli Pak, udah terbiasa itu. Namanya juga ahli, udah terbiasa tuh. Makanya kalau bisa kita ahli majelis taklim, ahli masjid, berarti orang udah terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa, cuman kadang-kadang saja, maka tidak disebut sebagai ahli. Ya. Makanya kalau sudah ahli majelis taklim, ahli zikir, ahli masjid, ini memang orang udah ahli. Dan kita belajar kita. Belajarnya bagaimana? Belajarnya tinggal menundukkan nafsu saja. Ya. Belajarnya tinggal maksa saja. Kita paksa diri kita. Itu aja belajarnya kita. Kenapa? Karena kalau masalah ilmu udah pernah tahu Pak. Yang masih berat itu untuk memaksakan diri, untuk menginjak nafsu, untuk melawan rasa malas. Inilah yang masih berat, sehingga masih banyak orang terpedaya dan tidak bisa hadir majelis taklim, tidak bisa hadir ke masjid, tidak hadir berjamaah dan lain sebagainya, dikarenakan masih belum bisa mampu untuk menginjak daripada nafsunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita sehingga semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.